Maka betapa beruntungnya kita di malam-malam yang penuh dengan kebahagiaan dan juga kemuliaan. Kita bisa menimba ilmu, kita bisa belajar kepada para zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada guru-guru kita, kepada para habaib yang mana kita diajarkan tentang bagaimana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang belajar satu ilmu saja dengan zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan 3 keutamaan kepada mereka. Nah, ini berapa ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita para habaib, masyaallah tabarakallah, yang harapan kita mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang mereka berikan, ilmu-ilmu yang mereka sampaikan akan menyampaikan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang kita amalkan. Apa yang akan kita dapatkan di antaranya? Allah umur. Allah akan memberikan umur yang panjang kepada mereka-mereka yang cinta, yang mau belajar kepada para zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama yang akan Allah berikan, yang tentunya umur yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ausa'u rizquh. Allah akan berikan rizki yang luas kepada mereka. Alhamdulillah, rizki tidak hanya berupa uang, rizki berupa kesehatan. Terbukti kita bisa hadir di tempat ini luar biasa. Ini anugerah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul memperingati peringatan Maulid, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya amatahu ala husnul khatimah, meninggal insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, yang kita harapkan adalah husnul khatimah. Ya. Bukan berarti kita menentang atau tidak percaya dengan yang namanya corona. Kita tetap percaya, tapi kita tetap berharap bagaimanapun kondisi kita, dalam keadaan apapun, kita berharap kepada Allah agar kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah sedikit kita akan membacakan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebagaimana tema yang sudah disebarkan atau yang sudah ditetapkan, yaitu bagaimana cara minumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang berasal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya itu tentunya untuk kebaikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak ada satu jalan pun yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali jalan yang telah dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jalan tersebutlah yang diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, para guru-guru kita, dan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh mereka, dan inilah yang akan menyampaikan kita kepada Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau menyampaikan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffas fil ina salasan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau minum, ini cara Rasulullah minum, apabila beliau minum fil ina salasan idza syaraba, beliau minum itu 3
kali pada saat beliau minum, dan saat meminum itu beliau ada selang waktu, ada jeda waktu. Ya, satu kali minum, satu kali teguk, kemudian dilepaskan. Ya. Kayaknya perlu contoh ya. Ya, kalau makan kayaknya tidak perlu contoh, kalau minum bisa dicontohkan ya. Nah, jadi minum dulu. Haus minum dulu ya. Nah. Cukup. Ini cara Rasulullah, insya Allah sebagaimana yang dicontohkan. Bismillah, alhamdulillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, lumayan. Inilah cara atau contoh minum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita pernah atau sering melihat bagaimana para ulama kita mencontohkan sebagaimana contoh yang demikian. Guru kita, guru sepupu juga pernah mencontohkan yang demikian. Mungkin Habib Syekh juga pernah mencontohkan hal yang demikian. Bahkan Habib Umar pernah mencontohkan hal yang demikian. Saat kita meminum minuman tersebut, satu kali kita meminum, kemudian kita jauhkan gelas atau tempat kita meminum air tersebut. Ya, kita jauhkan, kemudian kita minum kembali. Dan di dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tashrabu wahid, la tashrabu wahid kasyarbil ba'ir. Jadi minumnya kenapa perlahan, satu persatu, atau sekali kita minum kemudian di gelasnya kita jauhkan, kemudian kita minum kembali, kemudian kita jauhkan sampai 3 kali, karena di situ kita akan merasakan bagaimana nikmatnya saat kita meminum air yang merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita coba ya meminumnya perlahan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul huwa amra wa arwa, yaitu minum dengan cara yang demikian mendatangkan kesenangan, atau cara minum yang demikian itu minum yang menyenangkan, dan minum yang demikian akan menimbulkan kepuasan terhadap para peminumnya. Coba bandingkan kalau kita minum perlahan, satu kali teguk bismillahirrahmanirrahim, kita rasakan airnya masuk ke dalam tubuh kita, kemudian setelah minum kita bacakan alhamdulillah, minum lagi, sekali lagi kita minum. Coba nanti dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan insya Allah ya. Jangan, kata Rasulullah, kalau minum itu la tashrabu wahid kasyarbil ba'ir. Jangan kalau kita minum itu seperti minumnya onta. Kenapa dibilang minumnya onta? Coba kalau kita pernah melihat onta. Onta itu kalau minum, seberapapun minuman yang diberikan kepadanya, sekali sedot langsung habis. Jadi maksudnya sekali minum kluk langsung habis, satu botol langsung habis. Yang anehnya terkadang ya cara-cara seperti itu dilombakan. Ya kan? 17 Agustus lomba makan. Kayak apa? Jauh daripada cara makannya Rasulullah, lomba minum. Ya. Ini hal-hal yang seperti ini terkadang dilombakan. Siapa yang melakukan? Ya umat Nabi Muhammad juga terkadang yang melakukan hal yang demikian. Nah, inilah kekeliruan kita di dalam kita melaksanakan amaliyah keseharian kita yang ternyata jauh daripada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pada malam-malam Maulid ini kita beruntung, kita diingatkan selalu oleh guru-guru kita bahwa inilah cara-cara yang dipakai, inilah cara-cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita
bisa menyerupai apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari bagaimana cara-cara Rasulullah di dalam kesehariannya supaya kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam rumah kita, supaya kita bisa menghadirkan baginda Rasulullah di dalam rumah kita. Ini untungnya kita hadir di tempat majelis-majelis ilmu, hadir di tempat-tempat yang baik, hadir di dalam Maulid Arba'in. Ini luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain beliau juga menyampaikan wasammu idza syarabtum. Makanya tadi pada saat kita meminum wasammu idza syarabtum, bacalah basmalah atau menyebut nama Allah ketika kita hendak minum. Jadi bismillahirrahmanirrahim baru minum. Jangan bersamaan sambil minum, tidak bisa. Jadi baca bismillah dulu. Sama kadang-kadang kan kita diajari banyak doa masuk WC, ya. Jadi baca dulu doanya baru masuk. Keluar juga demikian, keluar dulu baru baca doanya, bukan bersamaan, ya. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim kemudian kita minum. Sekali teguk. Jangan juga sekali teguk itu sekali minum itu langsung habis satu gelas, alhamdulillah. Bukan demikian. Satu teguk ya secukupnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan betapa nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan air yang mana dengan air itu Allah menghidupkan manusia, Allah menghidupkan alam semesta. Dan ini luar biasa, ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahmalu idza antum rafa'tum. Bacalah hamdalah apabila kita sudah menyudahi minum kita. Makanya minum itu pelan-pelan. Kalau di Hadramaut atau di Yaman itu gelasnya tidak ada yang besar seperti kita, yang gelasnya kecil-kecil gitu, ya. Kalau kita gelasnya sudah besar-besar, minumnya juga luar biasa. Satu kali glek langsung habis. Ini tidak merasakan bagaimana nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang namanya air. Bisa kita coba, bisa kita praktekkan. Ilmu yang kita dapatkan kemudian kita amalkan, itulah ilmu yang barokah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ulama mengatakan salah satu cara, ya, di antara berbagai macam cara agar kita bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, baik itu di dalam mimpi maupun secara nyata atau yaqazah, yaitu mengamalkan atau menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah kita. Ya, di dalam rumah kita. Sebagai contoh kita punya siwak umpama, ya, kita bayangkan bahwa ini merupakan salah satu kayu yang dimuliakan oleh Rasulullah, yang mana dengan kayu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak, membersihkan mulut beliau. Kita bayangkan bagaimana Rasulullah, cara Rasulullah bersiwak, kita gunakan siwak. Kemudian pada saat kita makan, kita bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara beliau makan. Pada saat kita minum, kita bayangkan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minum. Pada saat kita masuk WC, keluar WC, saat kita hendak tidur, kemudian bangun tidur dan seterusnya. Kita bayangkan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan keseharian beliau di dalam rumah beliau. Sehingga dengan cara demikianlah merupakan salah satu daripada cara kita untuk bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja sedikit, ya, mengambil keberkahan bahwa di dalam
Bulan Maulid yang penuh dengan kemuliaan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana yang kita masyhur, yang kita mungkin telah mendengar masyhur bahwa orang yang bergembira saja dengan datangnya bulan Ramadan, ya, gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Bagaimana dengan orang-orang yang gembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal, dengan datangnya bulan Maulid, bulan yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yang tentunya melebihi daripada bulan Ramadan. Oleh karenanya, dengan bahagianya kita datangnya bulan Maulid ini, kita isi dengan baik itu memperbanyak membaca sholawat, baik itu kita menghadiri majelis-majelis yang dimana di situ dibacakan maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah nabawiyah, perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil ilmu daripadanya dan kita amalkan, kita hidupkan di dalam rumah kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, baik itu di dalam mimpi maupun secara nyata. Dan mudah-mudahan sekurang-kurangnya kita saat ini berkumpul dengan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam majelis ini, kita yakin bahwa kita akan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada guru-guru kita di dalam menyampaikan atau membacakan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon ampun dan dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita sebelum kita keluar daripada majlis yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, alhamdulillah malam ini kita mendapatkan infak 2.250.000 atau rupiahnya 2.250.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang memberikan sumbangan pada malam hari ini insyaallah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Besok kita ketemu lagi dalam acara Maulid Arba'in di rumah Haji Zubairi. Di rumah Haji Zubairi Perumnas, di depan kantor pos. Masuk Perumnas, ketemu rame-rame, itu sudah maulidnya. Siap? Masih semangat Maulid Arba'in? InsyaAllah sampai selesai kita diberikan kesehatan, panjang umur. InsyaAllah kita berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.